Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Spy X Family episode 5. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Lloyd, Yor, dan Anya yang harus menghadapi ujian wawancara di Akademi Eden tampaknya menghadapi rintangan yang cukup sulit. Bahkan dari awal masuk gerbang Akademi aja mereka udah dinilai dengan cermat. Sedikit melakukan kesalahan, maka mereka akan dieliminasi. Terus tiba-tiba ada insiden hewan ngamuk di Akademi yang mengancam para peserta ujian. Untungnya Yor dan Lloyd berhasil mengatasi amukan hewan tersebut. Karena hal itu, akhirnya mereka berhasil lulus dan mengikuti ujian wawancara. Tapi ada salah satu penguji yang selalu aja ngehina Anya dan Yor. Akhirnya Lloyd pun habis kesabaran dan menghancurkan meja yang ada di sana. Lloyd pun langsung merasa pesimis dan peluang lulus mereka di akademi tersebut. Lalu di episode 5 kali ini, kita diperlihatkan di markas mata-mata bosnya Lloyd lagi dikasih tahu sama asistennya kalau hari ini adalah hari pengumuman Akademi Eden. Momen yang paling menentukan buat operation strik mereka. Tapi tampaknya Lloyd, Yor, dan Anya benar-benar punya firasat buruk buat pengumuman kali ini. Bahkan saat menuju sekolah, mereka sering kena sial. Dari gelang Yor yang tiba-tiba putus, dilewatin kucing hitam, sampai Anya yang tiba-tiba nginjek di jalan. Dan bener aja, saat sampai sekolah, ternyata nama Anya nggak ada di daftar siswa yang keterima. Mereka bertiga pun langsung terkena mental. Anya nggak lulus, maafin Anya. Ini pasti gara-gara Anya nginjek kata Anya memelas. Lloyd dan Yor pun mencoba untuk menghibur Anya. Tapi tiba-tiba aja Pak Henry muncul dan ngasih tahu kalau Anya ada di daftar peserta cadangan. Bahkan Anya jadi kandidat nomor 1. Jadi intinya kalau ada satu peserta lulus yang mengundurkan diri maka Anya bisa bersekolah di akademi itu. Yang bener Pak. Padahal kan saya udah ngelakuin hal gila kemarin. Tanya Lloyd. Yap, Lloyd ngerasa aneh aja kalau Anya bisa ngedapetin peringkat itu. Padahal Lloyd udah ngancam salah satu penguji di depan matanya. Tapi Henry dengan absurdnya cuma ngasih alasan kalau Lloyd sebenarnya udah nyelamatin Murdoch dari nyamuk, hewan yang paling banyak membunuh manusia di dunia. Bagiku waktu itu kamu udah menyelamatkan Pak Murdoch dari hewan berbahaya. Dahlah, pokoknya anak kalian itu layak sekolah di sini, kata Henry. Setelah ngedengar penjelasan Henry itu, Yor pun mulai kepikiran ide gila. Dia berencana untuk ngebunuh salah satu orang tua wali siswa yang udah dipastikan lulus. Dan demikian, maka Anya bisa dipastikan bersekolah di sana dan keluarga mereka pun gak perlu dibubarkan. Nggak boleh. Aku gak boleh ngebunuh orang yang gak bersalah. Batin Yor. Dan lagi-lagi, Anya ngedengar suara hati Yor itu pun langsung kena mental. Kemudian Henry pun menenangkan mereka dan ngasih tahu kalau tiap tahun tuh pasti ada peserta yang mengundurkan diri. Jadi mereka gak perlu khawatir. Tapi kayaknya tahun depan Pak Henry nggak akan mengajar di sana karena kejadian pemukulan kemarin. Mengetahui kalau Henry jadi kena masalah gara-gara ngebela mereka, Lloyd pun langsung nawarin bantuan buat Pak Henry. Tapi Henry menolaknya dan malah menyuruh mereka untuk pulang aja. Terima kasih perhatiannya. Kalian tinggal nunggu kabar penerimaan aja di rumah dengan santai, kata Henry. 3 hari kemudian, kita ngeliat Anya yang lagi sibuk ngelakuin tarian kelulusan biar dia diterima di akademi. Anya lulus, Anya lulus, Anya lulus. Kata Anya sambil joget-joget gak jelas. Lalu tiba-tiba aja telepon pun berdering. Lloyd dan Satset langsung angkat telepon itu. Dan benar aja, ternyata itu adalah telepon dari Akademi Eden yang ngabarin kalau Anya berhasil lulus. Ayah, Anya lulus, teriak Anya kegirangan. Lloyd pun langsung gendong Anya dan semangat. Kemudian tiba-tiba aja Frankie datang sambil ngebawa sebotol bir untuk ngerayain kelulusan Anya. Lloyd heran kenapa si Frankie ini bisa tahu kalau Anya lulus dengan secepat itu. Hehe, kamu jangan ngeremehin seorang informan ya, kata Frankie. Mereka pun lalu makan malam dan lahap. Bahkan si Yor ini minum-minum sampai teler. Terus tiba-tiba aja Anya meminta sesuatu untuk hadiah kelulusannya. Dia pengen ngelakuin adegan aksi kayak film mata-mata favoritnya. Anya pengen diselamatin dari penyekapan di istana, kata Anya. Awalnya Lloyd menolak permintaan Anya gak masuk akal itu. Tapi Frankie ngasih tahu kalau lokasi syuting film mata-mata Anya itu ternyata disewain untuk umum. Bahkan wilayahnya juga gak diawasi oleh pemerintah, jadi Lloyd bisa dengan bebas melakukan hal gila di sana.
Setelah ngeliat Anya yang sedih itu, akhirnya Lloyd pun menuruti permintaannya. Lloyd langsung menghubungi markasnya dan ngabarin kalau Operation Streak berjalan dengan lancar. Tapi dia juga meminta sesuatu. Lloyd ingin markas besar membantunya membuat hadiah kejutan buat Anya. Dan dengan segera, markas besar pun langsung menuruti Lloyd. Mereka langsung ngirimin Lloyd sebuah pesawat untuk dipakai menuju istana tempat syuting mata-mata itu. Anya pun kelihatan sangat senang. Wah, baru pertama kali Anya naik pesawat, teriak Anya. Mereka pun langsung terbang menuju istana. Wah, Anya waku-waku. Anya kelihatannya bahagia banget dengan kejutan yang diberikan oleh Lloyd itu. Akhirnya setelah sampai di istana mata-mata itu, Anya pun langsung lari-larian sama si Frankie. Tapi tiba-tiba aja Anya langsung jadi sedih. Anya ngerasa kalau istana itu beda dengan yang di film karena nggak ada musuh dan pelayan-pelayannya. Anya sedih, Anya nggak mau masuk sekolah, kata Anya merajuk. Dan si Frankie juga malah nambah-nambahin drama dan ngompor-ngomporin Anya terus. Kasian Anya-chan, papamu harusnya melakukan sesuatu ya kan? Kata Frankie. Akhirnya demi kesuksesan Operation Streak, Lloyd pun langsung kembali menghubungi markas besar dan meminta tambahan personil. Markas pun menilai kalau permintaan Lloyd ini adalah misi yang sangat penting karena ada hubungannya dengan Operation Streak. Bahkan mereka mulai beli permintaan Lloyd ini sebagai misi SS Plus dan menerjunkan personil-personil terbaik mereka. Akhirnya dalam sekejap, para mata-mata terbaik telah berkumpul di sana. Banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat wujud asli Twilight sang mata-mata legendaris. Dan mereka semua pun kagum sama dia. Setelah itu, Lloyd pun langsung ngasih tahu kalau dia pengen mereka berperan sebagai musuh mata-mata demi menyenangkan Anya putrinya. Tapi Lloyd juga ngasih sandi Morse dan meminta mereka untuk mengikuti rencananya. Karena ini semua demi keberlangsungan Operation Streak yang sangat penting itu. Para mata-mata yang hadir pun langsung paham dengan maksud Lloyd tersebut. Kemudian, Frankie pun mulai menjelaskan cara mainnya. Lloyd akan berperan sebagai MC yang bernama Lloyd Man. Sedangkan Frankie dan Yor akan menjadi bos musuh yang menculik Anya. Lalu para personil sisanya akan menjadi bawahan Frankie untuk menghalangi Lloyd menyelamatkan Anya. Aku harap kalian dapat menghalangi aksi Lloydman dengan serius. Kalau perlu buat Lloydman sampai tersiksa, kata Frankie. Para personil mata-mata yang ada di sana pun langsung semangat. Mereka kayaknya pengen ngejajal dan melihat sendiri kemampuannya mata-mata terbaik di dunia yaitu Twilight. Wah, inikah misi SS Plus? Akhirnya saat ini telah tiba. Aku akan melawan agen Twilight yang terkenal itu. Batin salah satu personil mata-mata. Akhirnya setelah itu, semua personil pun berpencar untuk menjaga bos mereka masing-masing. Lalu Frankie dan Yor membawa Anya pergi dan menculiknya. Wah, tolong aku Lloydman, kata Anya mulai berakting. Mau gak mau Lloyd pun segera mengejarnya dan berakting sebagai Lloydman. Lloydman pun harus menghadapi rintangan pertamanya. Dia diharuskan untuk menjawab kuis buatan Anya. Dan kalau Lloydman gagal menjawab, maka dia harus memakai kostum yang mirip dengan Bondeman, MC yang ada di film mata-mata favorit Anya. Lloydman, apa yang sedang Anya inginkan saat ini? Tanya Frankie. Lloyd pun langsung berpikir keras. Kayaknya dia benar-benar gak mau pakai kostum yang konyol itu. Anya lagi pengen mainan Bondeman, teriak Lloyd. Tapi ternyata Anya lagi pengen minum karena haus. Ya elah, absurd banget sih. Akhirnya Lloyd pun harus pakai kostum Bondeman itu. Anya pun langsung teriak-teriak kesenangan. Kemudian di babak selanjutnya, Lloydman harus menghadapi para bawahan Frankie dan melewati mereka. Lloyd akhirnya bertarung melawan mereka seorang diri. Satu persatu personil mata-mata itu dihajar sama Lloyd. Tapi bukannya marah, para personil itu malah kesenangan karena bisa melihat aksi Lloyd dari dekat. Terus, Lloydman juga harus melewati pasukan penembak musuh. Lloyd yang gak punya senjata itu pun dihujani sama tembakan bola yang sangat brutal. Akhirnya dengan aksinya yang amazing banget, Lloyd berhasil merebut salah satu senjata dari musuhnya dan melawan balik. Dengan cepat Lloyd pun membabat habis semua musuh-musuhnya. Lalu sampailah Lloydman di atas menara. Untuk mengejar balon udara milik Frankie, Lloyd pun harus menggunakan tali dan flying fox ke arah mereka. Para personil yang lain langsung menyalakan efek-efek ledakan biar aksinya Lloyd itu makin kelihatan epik dan keren. Anya pun makin terkesima saat melihat hal yang cuma bisa dilihatnya di TV itu. Setelah itu, Lloyd pun sampai ke markasnya Frankie dan harus melawan bos. Dan ternyata yang harus dihadapinya kali ini adalah Yor yang masih dalam keadaan mabuk. Majulah penyihir terkuatku, Yortisia. Sikat habis pria itu, perintah Frankie. Tampaknya si Yor ini terlalu menghayati perannya dan menyerang Lloyd dan sungguh-sungguh.
Bahkan pipinya Lloyd pun sampai berdarah karena terkena tendangan balik dari Yor. Takkan kubiarkan siapapun menculik Anya San. Ancam Yor gak main-main. Yor pun langsung menyerang Lloyd dan brutal. Bahkan kayaknya si Lloyd ini bakalan kalah mekanik sama Yor. Gila, dia kuat banget. Aku bisa terbunuh. Batin Lloyd. Tapi tiba-tiba Yor kepleset dan langsung tertidur dengan nyenyak sebelum berhasil mengalahkan Lloyd. Kayaknya si Yor ini udah terlalu mabuk dan langsung tepar deh. Hehehe. Akhirnya setelah menghajar Frankie dan sekali pukul, Lightman pun berhasil menyelamatkan putri Anya. Anya pun kelihatan seneng banget. Apalagi setelah melihat kembang api raksasa yang telah dipersiapkan sama personil mata-mata. Setelah itu, Anya pun berjanji akan berjuang di sekolah. Kemudian Lloyd pun memeluk Anya dan lembut. Nah, inilah akhir dari anime Spy X Family episode 5. Lalu, tantangan apa yang akan dihadapi Anya di Akademi Eden? Penasaran kan? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.